Ciane, Filia, semua yang ada di rumah, shalom, selamat malam. Shalom. Malam hari ini kita semua kembali bersekutu bersama. Ada yang ingat tema malam hari ini apa? Malam hari ini, iya betul, bertumbuh dalam pengampunan. Mari kita sama-sama memberkati saudara-saudari kita dalam setiap ujian. Kita mau satukan hati kami, satukan hati kita, dimanapun, di ruangan manapun kita berada. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukan kami Bapa, satukanlah roh kami ya Tuhan, kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Mari kita berkati saudara-saudari kita. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari kita berkati saudara-saudari kita. Roh tercurah dari bumi berbuka, tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, kita semua boleh bersyukur, kita boleh bersuka cita, memuji Allah Tuhan kita yang begitu baik dalam hidup kita. Mari saat ini kita hening kembali. Kita mau siapkan hati kita menyambut setiap kehadiran Tuhan. Mari kita awali persekutuan doa pada malam hari ini dengan cinta kasih Kristus yang diberikan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, malam hari ini kami berkumpul, kami bersekutu bersama. Kami rindu memuji-Mu, memuliakan, menyembah-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau teguhkan, Kau kuatkan melalui setiap firman-firman. Ampuni ya Bapa setiap kesalahan, setiap kesalahan. Kiranya Tuhan belas kasih-Mu dan pertolongan Kau sertai selalu dalam hidup kami. Kami hanyalah debu Bapa.
Kami tak mampu tanpa-Mu. Ya Bapa, malam hari ini kami rindu untuk bersyukur sama-Mu, sekutu di dalam Engkau Bapa. Dan kami mau naikkan segala rasa syukur kami hanya kepada-Mu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Kami mau berterima kasih padamu Bapa. Ku berterima kasih, kami boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ini segenap rasa syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru bagi hidup kami Bapa. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami mau naikkan syukur kami padamu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu dalam hidup. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami mau bersyukur padamu Bapa atas segala kebaikan-Mu yang telah kami terima. Kami bersyukur padamu Tuhan atas setiap nafas yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Kami boleh menikmati kebersamaan kami bersama saudara-saudara kami di dalam persekutuan doa ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh menyertai hidup kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkau Yesus penopang kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Bapa. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya bahwa rancangan-rancangan, setiap rencana-Mu
adalah jaminan kebahagiaan hidup kami. Malam hari ini Bapa, kami mau lebih dalam lagi untuk bersekutu bersama. Kami mau menyembah-Mu Bapa di ruang tahta kudus-Mu yang maha suci. Karena Engkau adalah satu-satunya jawaban hidup kami. Karena Engkau adalah satu-satunya penolong kami yang setia. Hanya Engkaulah pribadi yang mengerti segala keperluan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengenal setiap hidup kami, anak-anak. Kami mau datang padamu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami. Kami rindu Tuhan, bersekutu dengan kami menikmati indahnya hati-Mu Bapa pada saat ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hati kami tak tahan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Kami seperti padang gersang yang menantikan datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, sebab hanya Engkaulah Allah kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Bapa untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kami Bapa, seperti rusa yang haus, kami begitu rindu akan kehadiran-Mu. Aliran sungai-Mu, hati kami rindu akan Kau. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Kami seperti padang yang merindukan air, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Bapa pribadi yang mengenal
Bapa yang mengetahui setiap kami. Hanya Engkau tahu setiap pribadi kami, anak-anak-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa kami lebih dekat lagi Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indah rumah. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan selamanya tinggal bersama Bapa. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh ya rasik ya rala ya rasik ya rala ya rasik ya rala la 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 ya rala la ya rasik ya rala ya rala ya rala la ya rasik ya rala ya rala ya rala ya rasik ya rala ya rala la ya rala ya rala ya rasik ya rala la 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 ya rasik Allah ya rasik ya la 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 ya rala ya rala la la ya rala ya rala ya rala ya rala shik ya la 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 ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala ya shik ya Shikara la 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 yara yara la yara shikara la 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 yara yara la yara la 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 yara yara la yara shikara la 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 yara shikara la 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 shikara la 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 yara 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 ma yara na yara shikara la 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 yara ma yara la 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 yara 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 shikara yara la 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 yara 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 na yara shikara la 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 yara yara shikara la 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 yara shikara la 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 yara na yara shikara la 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 yara 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 ma yara shikara la la yara Shikara la la ya yara yara la 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 yara yara shikara yara yara shikara la la yara shikara na shikara la la yara shikara la la yara shikara yara la la yara pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan aku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami boleh menikmati setiap sapaan-Mu.
di dalam penyembahan kami. Kami boleh menikmati setiap hadirat di dalam hati kami. Allah Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami rindu setiap hati kami boleh Kau gemburkan dengan firman-firman. Biarlah benih-benih cinta kasih yang Kau tanam di dalam hati kami melalui setiap sabda menjadi kekuatan, meneguhkan kami. Kami berdoa pula ya Bapa, bagi pewarta kami, Ibu Lani Pola. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau boleh hadirkan beliau di tengah-tengah kami. Kuduskanlah setiap pikiran, hati, dan perkataan, sehingga apa yang akan disampaikan bagi kami semua itu adalah kehendak-Mu, itu adalah suara hati-Mu yang Engkau berikan bagi kami, yang menjadi peneguhan dan kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam saudara dan saudari sekalian. Terima kasih ya atas doanya. Saya tampilkan, masuk nggak ya file? Masuk ya? Masuk ya? Halo? Halo? Ya, oke. Kok bergema ya? Halo? Halo? Oke. Ya, oke. Nah, shalom, selamat malam saudara dan saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Luar biasa ya, saya berjumpa lagi dengan orang-orang yang beriman di Cirebon. Senang sekali saya diundang. Nah, malam ini luar biasa, dalam bulan ini temanya tentang perkawinan ya, tentang keluarga. Ya, temanya kan keindahan perkawinan Kristiani. Memang kalau kita renungkan ya, perkawinan kita sebagai orang Kristiani itu memang indah. Ya, memang indah. Tetapi orang yang beriman yang mengatakan indah. Tetapi orang yang tidak beriman mengatakan, biarpun Kristiani juga rasanya capek menghadapi perkawinan, menghadapi pasangan seperti ini. Ya, tetapi sebenarnya kalau Anda dan saya berpegang pada firman Tuhan, ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, maka keindahan perkawinan itu luar biasa. Bayangkan, kita sudah dipersatukan, tidak boleh diceraikan. Tetapi bagaimana caranya kalau kita menghadapi pasangan yang kadang-kadang menyebalkan? Ya, bagaimana? Saya katakan, perkawinan tidak ada yang cocok. Belum pernah ada satupun di dunia ini yang perkawinan cocok. Nggak akan ada. Karena pasti berbeda. Berbeda jenis, berbeda karakter, berbeda keturunan, berbeda pendidikan, berbeda latar belakang, dan sebagainya. Bahkan anak kembar aja yang sama dan serupa, itu kadang-kadang berbeda. Pasti berbeda. Ya, maka bagus sekali ini PD Cirebon, ya, temanya berturut-turut tentang perkawinan. Perkawinan landasannya adalah kasih. Kita tahu di dalam 1 Korintus 13 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih itu lemah lembut, kasih itu berani berkorban, kasih itu macam-macam.
Ya, Anda sudah ikuti sesi yang pertama, bertumbuh dalam cinta. Tapi saya katakan bertumbuh, saya tambahkan ya, bertumbuh dalam cinta kasih. Kalau cinta itu untuk waktu kita pacaran. Kamu cinta aku cinta kamu, maka kita nikah. Itu cinta. Cinta itu ada timbal balik. Tetapi kalau dalam perkawinan itu landasannya kasih. Kasih itu lebih dalam. Kasih itu satu arah. Kasih itu satu arah. Ya, maka oleh sebab itu perkawinan Kristiani tidak boleh diceraikan. Mengapa tidak boleh diceraikan? Karena kita sudah dipersatukan. Nah, bagaimana caranya? Maka kita berdiri di landasan kasih. Jadi sesi yang pertama adalah bertumbuh dalam cinta kasih. Yang kedua, bertumbuh dalam kemurahan hati. Betul. Orang bilang mengasihi. Kalau tidak ada murah hati, bohong. Orang hidup dalam berdasarkan kasih, kalau tidak ada murah hati, itu tidak ada kasih, bohong. Orang kalau hidupnya ada kasih, ada pengampunan, nah itu baru tanda kasih. Jadi hidup dalam kasih itu harus ada 3. Pengorbanan, kerendahan hati, dan pengampunan. Jadi kalau Anda dan saya dalam perkawinan, kita ada 3 ini, ialah kerendahan hati, pengampunan, dan berani berkorban, itu berarti kita sudah hidup dalam perkawinan kita dengan kasih. Nah, malam ini adalah bertumbuh dalam pengampunan. Ya, saya tanya pada Anda semua, baik yang sudah nikah ataupun yang belum nikah ataupun yang mungkin pasangannya sudah ada, saya bertanya, kapan Anda dan saya iman kita bertumbuh? Kapan? Bertumbuh yang sungguh-sungguh luar biasa. Bukan hanya kita dengar firman Tuhan, dengar lagu dan sebagainya. Tetapi yang lebih dalam adalah kita bertumbuh adalah pada saat kita mengalami masalah. Pada saat kita disakiti. Pada saat kita dikecewakan. Disitulah kita bertumbuh. Bukan kecewa, tetapi bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Hanya satu-satunya firman Tuhan. Kalau Anda dan saya mengandalkan manusia, kita disakiti, kita dikecewakan, maka akhirnya kita kecewa dan akhirnya kita dendam dan kita membalas kekecewaan kita itu. Bahkan kalau kita tidak kuat, kita bunuh diri. Itu karena apa? Karena tidak berlandaskan dengan firman Tuhan. Nah, malam ini kita akan bersama-sama. Bagaimana pengalaman saya, nanti banyak sekali pengalaman-pengalaman saya tentang bertumbuh di dalam pengampunan. Saya menikah dengan suamiku sudah 45 tahun. Di situ saya menyadari, selama 45 tahun ini saya bertumbuh justru dalam hal yang tidak enak. Saya ambil satu contoh. Kalau Gerard itu, Anda tahu ya, suamiku namanya Gerard. Kalau Gerard itu, dia maunya rapi, teratur, bersih gitu loh. Sedangkan saya waktu anak masih kecil-kecil, saya tidak ada pembantu. Rumah berantakan. Dulu tidak ada ledeng, setrika aja pakai areng. Air bukan ledeng tapi pompa. Ditambah repot. Kalau Gerard pulang itu rumah berantakan, dia marah. Saya stres bukan main. Dia marah, saya balas juga dengan marah. Dan disitulah neraka di dalam keluargaku. Tetapi kami berdua, saya dan Gerard, bertumbuh dalam pengampunan. Saya ambil satu contoh. Bagaimana Gerard mengampuni saya mengampuni dia. Orang kalau betul mengampuni, harus ambil tindakan, menerima apa adanya. Setelah Gerard mengampuni saya, dia bisa menerima apa adanya, dia pulang kerja, rumah berantakan, apapun, belum masak, atau apapun, dia tidak emosi. Nah, ini namanya bertumbuh dalam pengampunan. Dan karena Gerard melakukan seperti itu, saya pun juga bertumbuh. Di situ saya melihat suamiku terjadi perubahan. Dalam firman Tuhan dikatakan, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Jadi Gerard menabur pengampunan. Gerard menabur kasih kepada saya. Ya, menabur kasih. Maka Gerard pun juga menuai itu. Karena saya menyadari, loh, kok rumah berantakan, kok saya belum masak, kok belum ini, tapi kenapa Gerard tidak marah? Dan di situ saya merefleksi diri. Jadi ternyata luar biasa.
Yang terjadi dalam perkawinan adalah kita saling menuntut pasangan kita yang berubah. Itu keliru besar. Tidak akan ada jalan keluar kalau masing-masing menuntut satu dengan yang lain. Bertumbuh dalam pengampunan adalah kita bisa mengampuni pasangan kita kekurangannya. Saya ambil satu contoh lagi. Gerard itu tidak suka kalau saya terlambat. Gerard itu tidak suka kalau saya santai-santai. Dia mau tepat waktu, tidak mau terlambat. Saat itu saya kesel sekali, bukan main. Ini orang egois. Hanya nunggu sebentar aja nggak mau. Marah-marah dan sebagainya. Saya emosi. Tetapi disitulah saya belajar. Saya harus mengampuni suamiku yang kalau telat marah-marah. Saya harus mengampuni dia. Setelah saya mengampuni dia, saya menerima dia apa adanya. Saya menerima dia. Dan kalau saya menerima dia dan mengampuni, luar biasa, hal yang negatif bisa berbalik menjadi positif. Sehingga apa? Saya terbalik menjadi positif. Yang saya kesel, sebel benar sama dia, egois dan sebagainya. Tetapi begitu saya mengampuni dia, saya bisa menerima apa adanya dia, terbalik menjadi positif. Justru sekarang saya bersyukur mempunyai suami yang disiplin waktu. Di situ ada sukacita dan kebahagiaan dan damai bagi saya. Kalau saya pelayanan ke Bekasi, ke mana di Jakarta, itu jam 7 malam. Saya berangkat dari rumah jam 10, jam 11. Supaya saya tidak mengalami macet. Kalau macet itu stres. Begitu tiba di gereja itu jam 12 siang. Di situ saya duduk-duduk, mengedit materi saya. Di situ saya merenung. Saya bersyukur kepada Tuhan mempunyai suami yang disiplin waktu. Sekarang saya belajar dari dia. Bukan benci pada dia. Tapi saya belajar dan saya lakukan itu semua. Dan disitulah tidak terjadi keributan hanya karena beda waktu. Dan disitulah saya merasa buah-buahnya. Kalau saya ikut dia, disiplin waktu. Luar biasa loh. Janji Tuhan itu luar biasa kepada kita. Hanya manusia kadang-kadang tidak menyadari. Saya ambil dari 2 ayat saja, diambil dari Injil Matius 18, ayat 21 sampai dengan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Anda pernah belajar berhitung dan matematika kan? Berarti kita harus mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Jangan salah ya. Di belakangnya harus ada kata kali. Jadi kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya apa? Ya, artinya apa? Kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya tidak terhingga. Karena kita suami istri ini dipersatukan seumur hidup. Sampai ajal memanggil kita. Kita tidak boleh diceraikan. Kita tidak boleh juga menceraikan. Jadi kita bersatu dengan yang berkelainan segalanya. Kelainan berbeda pendidikan, berbeda karakter, berbeda jenis, berbeda latar belakang, berbeda macam-macam. Jadi kalau kita bersama, perkawinan yang tidak boleh diceraikan. Dan pasti dalam perkawinan pasti ada. Keributan itu ada pasti. Bohong kalau orang mengatakan saya menikah tidak pernah ribut. Bohong. Pasti ada. Terjadi perbedaan. Nah kalau terjadi perbedaan, kita pegang firman ini. 70 kali 7 kali berarti tidak terhingga. Misalnya, Gerard itu tepat waktu. Setiap pulang dia pencet klakson supaya saya bukain pintu. Karena dia udah lapar. Nah saya sibuk dengan anak-anak. Ya, terlambat bukain pintu. Dia pulang marah begitu buka pintu. Kamu gimana sih? Bukain pintu lama-lama betul. Kamu gimana sih? Kalau saya tidak pegang firman ini, saya sudah catat dulu tuh. 1 aja. Besoknya lagi dia lakukan gitu 2 aja. Kalau 70 kali 7 berarti 490 kali. Saya rasa perkawinan saya cuma berapa tahun langsung cerai. Karena sudah 490 kali.
dia melakukan kesalahan pada saya. Tetapi Tuhan kita mengajarkan, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Berarti tidak terhingga. Tidak bisa dihitung. Sampai kita menutup mata, kita harus mengampuni pasangan kita. Ya. Dan bagaimana kalau kita mengampuni? Saya ambil contoh, Anda lihat gambar ini. Apa tujuan Yesus datang ke dunia disalib? Tujuannya apa? Karena Yesus datang ke dunia untuk memberi contoh teladan kepada kita. Kalau Anda lihat waktu Yesus saat disalib, pada saat disalib, dipaku, apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka yang menyalibkan saya. Yang menyalibkan saya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Anda dan saya, kita ikut seperti Yesus. Pada saat suami pulang marah-marah, kita ingat, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah suamiku, dia marah-marah. Karena dia tidak tahu apa yang dia marahkan. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Maka kita akan terbuka pikiran hati kita. Oh, dia marah karena capek. Oh, dia marah karena lapar. Oh, dia marah karena tadi macet. Sehingga kita mudah mengampuni. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi tugas kita pada saat pasangan kita keliru, kita harus mengkuduskan pasangan kita yang keliru itu. Dengan cara apa? Dengan cara ikut ajaran-ajaran Tuhan Yesus kita. Ikut teladan Yesus yang Yesus lakukan sejak di dunia. Dan itu artinya kita mengkuduskan pasanganku yang tidak beriman. Kalau Anda semua yang ikut Zoom ini yang beriman, saya yakin pasti Anda akan berkurang marahnya. Pasti Anda akan berkurang emosinya. Pasti Anda akan berkurang dengan tinggi hatinya. Pasti. Dan Anda yang sudah menikah pasti menerima pasangan Anda apa adanya. Saya katakan ya, hampir semua wanita adalah cerewet, bawel. Karena menurut penelitian, satu hari harus paling sedikit 500 kata. Harus ngomong gitu loh. Maka yang suka gosip tuh wanita. Berbeda dengan pria. Kalau pria itu pakai logika, kalau wanita itu kelemahannya bibir. Ya, jadi kita harus mengkuduskan pasanganku. Caranya apa? Kita harus tahu. Kita harus menerima dia. Dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Anda dan saya, kita mau anak-anak kita kudus. Mulai dari diri kita dulu. Surga dan neraka di dalam keluarga yang menciptakan adalah diri kita, bukan pasangan. Anda mau menciptakan surga di keluarga, mulai dari diri kita dulu. Suami pulang marah-marah, emosi dan sebagainya, karena terlambat bukain pintu. Diri kita dulu yang merubah. Bukan mengatakan suami egois, mau menang sendiri, dasar suami kita, bukan. Tapi kita yang merubah. Besok kita siap. Sebelum suamiku, apalagi sekarang udah ada HP, gampang sekali. Halo sayang, kita HP suamiku. Halo sayang, sudah sampai di mana? Oh, sudah sampai di jembatan. Oh, berarti sebentar lagi tuh nyampe. Kita sudah berdiri di depan pintu. Pasti itu tidak akan terjadi keributan. Paling gampang siapa yang merubah diri kita, bukan pasangan, bukan. Jadi kalau Anda dan saya ingin anak-anak kita kudus, kita ingin sekali anak-anak kita tidak tercemar. Dia melihat rumah tangga itu damai dan sukacita. Mulai dari diri kita. Jadi surga dan neraka bukan pasangan yang menciptakan, tapi dari diri kita sendiri. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kalau Anda sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, kita hidup di dalam Yesus, kita ikut perintahnya, kita ikut teladannya, kita ikut pribadinya, lihat seperti apa. Saya yakin rumah tangga itu akan damai dan sukacita. Anak-anak itu luar biasa. Maka oleh sebab itu di dalam perkawinan kita harus berakar. Berakar kuat, bertumbuh. Maka akhirnya nanti berbuah. Berbuah itu nanti kita lihat. Dari anak-anak kita nanti setelah dewasa, setelah menikah. Kita melihat bagaimana mereka menikah. Pasti mereka ikut kita.
Anak-anak itu dia akan mudah sekali meniru orang tuanya. Kalau kita menanamkan di dalam keluarga, pasangan suami istri, menanamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kasih, maka anak sendiri pun juga bertumbuh dengan kasih. Dengan sendirinya nanti mereka menikah juga kepada pasangannya. Dia ingat, papa mama lagi berantem, papa mama mudah memaafkan, mudah berdamai, mudah berpelukan, saling minta maaf. Anak itu ingat bahwa aku senang punya papa mama. Kalau bertengkar langsung berdamai. Dan dia akan mencontoh dalam kehidupan dia. Ya, jadi Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Artinya apa? Tetap di dalam Kristus. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan selamat. Tetapi yang melakukan perintahnya. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Pasangan kita bukan musuh. Musuh saja kita kasih, apalagi pasangan. Dan anak-anak akan melihat. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Dan dibangun di atas Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya menyadari sebelum suamiku stroke. Dulu saya kalau marah, kalau negur dia masalah makanan bawel, dia marah. Diam kau. Kau tidak perlu ngajarin saya. Saya sudah dewasa. Marah. Tetapi dia justru mengampuni saya. Sebelum stroke ya. Saya ngomel-ngomel tentang makanan. Dia diam. Dia mengampuni saya marah-marah sama dia. Dan di situ akhirnya saya malu sendiri. Kenapa saya bawel? Saya tidak bertobat, sedangkan suamiku bertobat. Padahal kita bawel kan demi sayang dia. Tetapi bagi suamiku tidak senang kalau bawel. Akhirnya saya ikut teladan Yesus. Saya ingin berakar dan bertumbuh di dalam Yesus. Bagaimana cara Yesus mempertobatkan orang yang berdosa? Yesus tidak ngomel-ngomel. Yesus tidak memukul. Yesus tidak menghukum. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Mempertobatkan orang berdosa. Dengan bahasa kasih. Ingat wanita yang berzina tidak dihukum oleh Yesus. Sakius yang memeras rakyat tidak dihukum. Tapi dengan kasih. Dan di situ waktu saat suamiku makan banyak, saya bawel-bawel yang tuh tadinya dia marah, akhirnya dia nggak marah, saya malu. Akhirnya saya bertobat. Tapi saya ingin menegur suamiku karena makan banyak. Maka saya ikut, saya ingin berakar dan bertumbuh seperti Yesus. Maka caranya saya ingin ikut seperti Yesus. Pada saat lihat suamiku makan, saya tidak ngomel. Tetapi saya elus punggungnya. Sayang, Pi. Langsung suamiku tahu, ya, oke. Benar, ajaran Tuhan. Itu benar sekali. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Saya tadi bersyukur mempunyai suamiku yang disiplin waktu. Saya bersyukur mempunyai suami yang selalu tegas. Saya bersyukur mempunyai suami yang rapi. Dulu padahal seperti itu ribut terus. Dan begitu pun suamiku juga. Dia bisa bersyukur. Dia bersyukur kepada Tuhan karena punya istri yang bawel. Untuk negur dia makanan. Supaya jangan makan banyak. Suamiku bersyukur kepada Tuhan. Yang melihat istrinya begini-begini dan sebagainya. Dari keluhan. Saya salut dengan suamiku. Selalu dia membawakannya dengan pepatah yang dia katakan gini. Kalau kita suami istri bukan mencintai kelebihan. Bukan mencintai hanya kelebihan. Tetapi kita harus mencintai kekurangannya dia. Itulah bertumbuh dalam pengampunan. Anda lihat Yesus. Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang berdosa terus dihakimi. Bukan. Tapi Yesus datang ke dunia, dia katakan, aku datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa dan untuk diselamatkan. Begitupun kita dalam perkawinan. Di situ saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Melihat yang dulu saya anggap itu kelemahan suamiku. Tetapi karena ungkapan syukur, maka dari kelemahan suamiku, sekarang menjadi yang positif. Menjadi positif. Saya bersyukur sekali dan luar biasa. Saya dipersatukan dengan perbedaan.
Tapi dari perbedaan ini dipersatukan oleh Tuhan, maka kita diperkaya. Saya yang bawel, suamiku kurang begitu bawel. Saya yang ceroboh, suamiku yang teliti. Saya yang waktu santai-santai, suamiku yang disiplin waktu. Jadi dari perbedaan ini kalau dipersatukan, itu kita diperkaya di dalam keluarga. Bukan menjadikan ribut di dalam keluarga. Tetapi kita diperkaya. Dan disinilah kita harus saling mengampuni. Di saat kita tidak suka. Tetapi kalau kita mengampuni, hal yang tidak suka menjadi suka. Itulah luar biasa Tuhan kita. Dia bisa berbalik, ya, berbalik. Karena Tuhan mengatakan, aku datang ke dunia ini menyelamatkan manusia. Semua manusia. Menyelamatkannya dengan cara seperti itu. Maka kita katakan, Yesusku ajaib, Yesusku luar biasa. Ajarannya luar biasa. Nah, mengapa manusia sulit memaafkan? Mengapa juga kita sulit untuk meminta maaf? Kenapa? Mungkin Anda dan saya pernah mengalami pada saat kita ribut suami istri. Kita sulit memaafkan dia. Karena berpikir kita, enak aja. Minta maaf, minta maaf. Kemarin lakukan gitu, dulu juga lakukan gitu, sekarang lakukan gitu. Buat apa maafin dia? Percuma. Dia juga begitu-begitu lagi. Itulah sikap orang. Ataupun kita juga mau meminta maaf kepada pak suamiku, gengsi. Kalau aku minta maaf pada suamiku, aku tadi salah, nanti aku diinjak-injak sama dia. Ngapain minta maaf? Gede kepala nanti dia. Itu pikiran iblis itu. Kalau pikiran Yesus, pikiran Tuhan kita, pikiran yang Yesus katakan, aku akan minta penolong yang lain, ialah Roh Kudus. Roh Kudus yang menerangi pikiran kita, yang menerangi hati kita. Ya, aku harus memaafkan dia. Mengapa aku harus memaafkan dia? Aku melihat Yesus saja yang memaafkan orang yang menyalibkan dia. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, sehingga mereka menyalibkan aku. Kita pun juga mau meminta maaf kalau kita salah. Karena apa? Ciri-ciri orang rendah hati adalah kalau kita salah, kita datang dan minta maaf. Itu ciri-ciri orang rendah hati. Barang siapa tinggi hati, dia akan direndahkan. Barang siapa rendah hati, dia akan ditinggikan. Ya, sama juga meminta maaf juga. Nah, mengapa sulit meminta maaf atau memaafkan? Dan itu yang tadi saya katakan, sikap orang yang sulit meminta maaf ataupun memaafkan itu adalah ciri-ciri orang yang tinggi hati. Ingat, Tuhan tidak menerima orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati adalah orang yang sombong. Orang yang merasa dirinya benar. Orang yang merasa dirinya paling suci. Orang yang merasa dirinya paling. Maka oleh sebab itu Yesus Tuhan datang ke dunia, lahir di kandang domba, tempat yang kotor. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita semua mengikuti dia, berakar seperti dia, berakar kepada Yesus. Yesus saja tidak sombong. Yesus saja lahir di kandang domba, membuktikan dia Tuhan yang rendah hati. Bahkan matinya pun, wafatnya disalib. Dan disalib itu adalah kekejian dari bangsa tentara Romawi. Tetapi apa yang keluar dari mulut Yesus? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau hidup dalam hidup Anda kita lakukan seperti itu, maka hidup kita jalani dengan sukacita. Merasa benar, merasa paling suci, merasa paling hebat. Ya, takut wibawanya hilang, apalagi suami-suami datang minta maaf sama istri. Oh, janganlah. Orang tua suka ngomong begitu. Kamu tuh suami, itu kamu pria. Ngapain minta maaf sama istri, nunduk-nunduk sama istri? Derajat kamu rendah. Nggak ada. Ajaran Yesus tidak ada namanya derajat rendah. Suami atau istri, di mana mereka salah, datang minta maaf. Itu ajaran orang tua kita dulu. Suami-suami kalau salah, jangan minta maaf sama anak. Sama istri. Ya, pemali itu. Ataupun juga orang tua kalau salah sama anak, nggak usah minta maaf pada anak. Pemali. Bagi Tuhan tidak ada pemali, bagi Tuhan Yesus. Kita salah sama anak kita juga datang minta maaf. Kalau kita keliru, kita salah. Datang minta maaf. Saya tanya pada ibu bapak semua yang di sini. Kalau bapak ibu, ya pasti bapak ibu kan punya orang tua. Kalau orang tua salah kepada bapak ibu,
Terus dia menyesal, dia datang pada Anda dan minta maaf. Apakah Anda injak-injak orang tua? Enggak. Justru Anda terharu. Kok mama papaku sampai datang minta maaf? Dan itu memberi teladan kepada anak-anak kita. Sehingga murah hati untuk memaafkan orang. Orang yang sulit minta maaf adalah orang yang keras kepala. Orang keras kepala adalah hatinya tidak terbuka. Maka bagaimana kita bisa memaafkan? Bagaimana kita bisa meminta maaf? Minta penolong. Kita nyanyi. Minta Roh Kudus hadir. Maka itu kita mudah memaafkan dan kita mudah meminta maaf. Kadang-kadang orang meminta maaf juga tidak tulus. Daripada nanti nggak dimasakin, ya udahlah aku minta maaf aja sama istriku. Besok-besok nggak dimaafin lagi, nggak dimasakin lagi. Ya udahlah aku, mama minta maaf ya, tadi aku salah, maaf ya. Tidak tulus, hanya berpikir takut nggak dimasakin besok. Atau tidak boleh tidur di kamarnya, diusir di kamar lain. Jadi akhirnya terpaksa minta maaf. Itu berarti memaafkan tidak tulus. Kalau orang memaafkan dengan tulus dari hati betul-betul, datang, peluk dia. Kalau perlu cium dia. Kalau ditabok nggak apa-apa. Beri juga pipi kanan. Kita sudah datang minta maaf, kita sudah peluk dia, kita sudah cium, tapi yang kita dapat adalah tabokan. Tidak apa-apa, upahnya double. Ya, jadi kalau kita memaafkan atau minta maaf harus tulus. Ciri-ciri orang yang sulit minta maaf atau memaafkan adalah orang yang egois. Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Yesus mengajarkan kita, hidup tidak boleh egois. Mau senang sendiri. Tetapi kita juga mengasihi sesama kita. Ya, orang yang sulit memaafkan itu atau sulit minta maaf atau memaafkan, orang yang selalu negative thinking. Kalau orang Kristiani, Anda pengikut Kristus, kita semua pengikut Kristus. Yesus mengajarkan kita positive thinking. Anda lihat Yesus, waktu saat wanita yang berzina, disuruh dibawa ke Yesus, disuruh hukum rajam. Tapi Yesus positive thinking. Dia katakan, ayo siapa di sini yang tidak berdosa, timpuk duluan. Itu positif berarti Yesus. Maka lihat wanita yang berzina itu bertobat luar biasa. Kita juga positive thinking. Andai kata malam ini ada pasangan suami istri, yang pasangannya tuh karakternya yang menyebalkan. Ya, kalau kita positive thinking, ingat, pasanganku ini menyebalkan, pasti dia dididik dari orang tuanya pun begitu. Kasihan, materinya hilang ya. Halo? 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 Oke. Muncul? Muncul? Halo? Oke, ya. Jadi tadi sampai mana tadi itu? Oh, pasangan, ya. Pasangan yang nyebalkan ini nyebalkan. Kalau kita diajarkan yes positive thinking, ingat, pasangan kita yang menyebalkan itu pasti dia dulu dididik oleh kedua orang tuanya pun dengan keras, dengan melukai hati dia dan sebagainya. Maka kita bukannya mencaci maki dia, tetapi kita tugasnya adalah mengkuduskan dia, bukan dengan cacian maki, tetapi dengan kabar baik. Itu tugas kita. Ya. Jadi kita belajar positive thinking sehingga kita mudah memaafkan. Nah, ini tindakan yang salah. Kadang-kadang kita udahlah daripada ribut-ribut, udahlah diabaikan. Nggak bisa diabaikan, nggak bisa. Kalau diabaikan itu numpuk. Pasti suatu saat akan meledak seperti bom. Kalau sudah meludak, udah numpuk sekali, udah nggak tahan, dia akan meludak. Tetapi kalau pada saat itu terjadi keributan, kita datang meminta maaf atau kita menerima maafnya dia, ada perdamaian begitu. Itu tidak numpuk, dibersihkan. Ingat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan mengatakan, dosa merah seperti apapun akan menjadi putih. Firman Tuhan itu bagaikan air yang membersihkan. Firman Tuhan itu bagaikan api yang memberi semangat. Ya, kita datang mau mengampuni. Firman Tuhan itu bagaikan apa? Air yang menetes di batu karang yang keras. Pelan-pelan netes batu karang yang keras, lama-lama hancur.
Jadi jangan mengabaikan, selesaikan saat itu. Selesaikannya bukan dengan caci maki, bukan dengan menghakimi, tetapi dengan bahasa kasih, dengan kerendahan hati, dengan berani berkorban, dengan sungguh-sungguh kita mengampuni, bukan hanya tidak tulus, bukan hanya asal ngomong saja. Yang paling parah adalah menyerang. Menyerangnya apalagi pakai ayat. Wah, tuh lebih parah lagi. Pasangan kita tidak akan mendengar ayat firman Tuhan kalau kita menyerang pakai ayat. Tetapi kita menyerang pakai mulut saja sudah sakit hati. Ya, jadi bahaya sekali kalau kita menyerang. Menyerang dengan menghakimi, mencaci maki, keluar kata-kata yang kotor, keluar kata-kata yang tidak pantas. Ingat di dalam Matius 12 ayat 36, Yesus mengatakan, barang siapa yang keluar dari mulutnya kata-kata sia-sia, dia harus mempertanggungjawabkan di hari penghakiman terakhir. Jadi orang yang berakar, berlandaskan firman Tuhan, berakar akan Yesus Kristus, pasti yang keluar dari mulut adalah kata-kata yang menghibur, kata-kata yang enak, kabar baik, kabar sukacita, bukan kabar-kabar yang menyakitkan. Dan pasti anak-anak kita juga dalam hidup dalam keluarga kita tidak sakit hati dan tidak betul-betul tidak mengikuti teladan kita yang jelek itu. Ya, mari kita semua, kalau Anda lihat anak-anak kecil, dia sudah berani ngatain temannya, babi lo, monyet lo, dan sebagainya. Ingat, itu berasal dari mana? Pasti berasal dari keluarga. Anda pasti tidak mau, tidak menyenangi anak-anak kita berkata seperti itu. Maka mulai dari diri kita dulu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua. Dan lebih parah lagi kalau kita lagi bertengkar, meminta dukungan. Hati-hati sekali. Kalau kita pasangan suami istri lagi bertengkar, kita minta dukungan kepada orang tua kita. Kita telepon papa mama kita. Pak, mama, aku lagi sebel sama suami. Masa suami begini. Ya, kalau mamanya baik, orang beriman, dinasehatin dengan pakai firman Tuhan. Tapi kalau mamanya yang hidup dalam duniawi, bilang apa? Dulu juga mama juga nggak senang sama dia. Kamu sih nekat kawin sama dia. Nah, rasain kamu sekarang begitu. Itu tambah parah. Ya, maka sebagai orang tua dalam hidup itu harus mengenal firman Tuhan. Sehingga anak-anak kita yang berumah tangga, mereka ada masalah, ngadu sama kita, kita bukan provokator, tapi kita menjadi pendamai. Itu yang bahaya sekali dukungan itu. Paling bahaya sekali. Maka dalam perkawinan terjadinya perceraian, itu karena orang ketiga. Baik orang ketiga selingkuhannya, baik orang ketiga adalah orang tuanya yang ikut campur. Sebagai orang tua yang anaknya sudah menikah, kita harus berdiri di dalam firman Tuhan. Anak-anak kita bermasalah, kita menyatukan mereka, mendamaikan mereka dengan firman Tuhan. Bukan sebagai provokator. Ataupun banyak bicara. Ya, suami udah diam gini, istrinya, kamu sebagai suami nggak seperti tetangga itu. Suami kamu kan begini, kamu cibat, kamu pelit, udah begini. Banyak ngomong. Maka saya katakan banyak suami-suami yang nggak betah di rumah. Jangan salahkan suami yang nggak betah di rumah. Itu sumbernya juga dari istri. Kalau istri mulai dengan kata-kata menghibur, kata-kata pujian, kata-kata yang enak didengar, saya yakin suami juga akan tetap betah di rumah. Karena ini pengalaman saya, banyak suami-suami yang tidak suka di rumah. Dia cari kegiatan di luar. Karena sebenarnya dia rindu untuk berkumpul bersama istri anak-anak di rumah. Rindu. Tetapi nggak tahan kupingnya. Karena istrinya banyak bicara. Dan banyak bicaranya itu bukan kata-kata yang menghibur, kata-kata sukacita, kata kabar baik, bukan. Kata yang menghina, kata yang mencaci maki, kata yang mencela, kata-kata yang membanding-bandingkan dengan suami yang lain. Begitupun juga suami. Banyak istri-istri nggak mau masak. Banyak istri-istri sudah malas ngurus anak. Banyak istri-istri sudah malas rapikan rumah dan sebagainya. Karena dari omongan suaminya. Bukan memberi semangat, tapi menjauhkan istri. Alah kamu, masak nggak enak. Beda sama istri suamiku. Istri temanku. Istri temanku sampai masakan yang kemarin dibawa ke kantor.
Enak itu rendang, enak itu. Kamu apa? Bikin Indomie aja nggak enak sampai lembek begini. Bagaimana ada semangat istrinya mau masak? Nah itu yang Yesus bilang. Beritakanlah kabar baik, kabar sukacita. Kalau Anda dan saya, kita sebagai pasangan, di dalam keluarga kita berakar akan Yesus Kristus. Kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Kita ikut teladan Dia. Kita ikut ajaran Dia. Saya yakin keluarga Anda diberkati Tuhan. Kalau keluarga Anda diberkati Tuhan, berkat-berkat melimpah. Betul. Saya katakan gitu. Biarpun pendidikan kita dua-duanya pandai, dua-duanya pendidikannya S3, S4 lah, katakan. Tetapi kalau cara hidupnya suami istri tidak berkenan di hati Tuhan, amin. Tetapi kalau kita kedua-duanya pendidikan SD, tapi kita dalam perkawinan, kita berpegang pada firman Tuhan, kita ikut ajaran Yesus, saling mengasihi, saling mengampuni, saling berani berkorban, saling rendah hati. Lihat nanti, Tuhan akan berkati anak-anak kita juga. Maka saya kadang-kadang dengar, papanya pendidikan SD, mamanya pendidikan SD, mereka bekerja kasar, tapi anak-anaknya itu berhasil. Karena apa? Karena di dalam keluarga itu adalah tidak betul-betul ditanamkan kata-kata kasih satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya anak itu tidak luka batin. Dia betul-betul dia sekolah, dia betul-betul dia belajar dan sebagainya. Dan yang hebat lagi, kedua orang tuanya ini memberi teladan kepada anak-anaknya. Saya katakan ya, zaman sekarang, yang diutamakan bagi anak-anak kita bukan IQ. IQ super jenius pun, tapi kalau karakternya jelek, tidak berhasil. Tetapi sekarang juga karakter pribadi, itu sangat-sangat penting sekali. Hanya waktunya tidak ada. Saya pernah berjumpa dengan supir Grab, itu anak muda. Dia pendidikan S2. Baru saja dia bawa Grab selama seminggu. Saya pulang malam, di perjalanan lama 2 jam. Saya ngobrol sama dia. Dia cerita, dia bilang dia nggak pegang Grab harusnya. Sebenarnya dia nggak di Grab. Tapi dia di bank, dia bilang. Dia tinggi. Kaget. Loh, kenapa sekarang bawa Grab? Saya pikir buat tambah-tambah. Bukan. Dia baru saja dipecat. Saya tanya, kenapa dipecat? Dia bentak saya loh. Saya baru keluar. Saya dipecat. Terus saya tanya, kenapa adik dipecat? Ya gara-gara saya ribut dengan pacar saya. Saya kurang tidur pagi. Akhirnya saya bangun udah kesiangan. Karena semalam ribut sama pacar saya. Saya lihat jam sudah siang. Saya berangkat naik motor ke kantor, ke BCA. Begitu sampai sana saya ditegur satpam. Karena hati tidak damai, karena kurang tidur, karena hati dongkol. Tanpa sadar helm saya angkat, saya lempar itu ke satpam. Akhirnya satpam itu kepalanya bocor babak belur. Hari itu saya dipecat. Sekarang saya menyesal bukan main. Nah, di situ saya bilang, penguasaan diri sangat penting. Bagaimana Anda dan saya dapat menguasai diri? Hanya melalui firman Tuhan. Kita bisa menguasai diri. Menguasai diri antara suami istri, menguasai diri kepada ke bos, diri kepada bawahan, menguasai diri kepada sesama. Perlu sekali itu penguasaan diri. Lalu saya ajarin, kalau begitu adik lamar lagi di BCA lain. Enggak, ibu, saya sudah di blacklist seluruh BCA. Orang tua saya tidak tahu bahwa sekarang saya bawa Grab. S2, kedudukan tinggi. Nah, ini dia. Jadi penting sekali ya memaafkan dan minta maaf. Jalin karakter yang indah. Jalin mulai dari keluarga dulu. Bukan dari sekolahan, bukan dari apapun. Mulai dari orang tua memberi teladan, memberi contoh. Ya kadang-kadang kita mau berdamai tapi pada waktu yang tidak tepat. Misalnya istri masih marah-marah, langsung kita bilang, diam dulu. Bukan. Biarkan dia ngoceh terus, biarkan. Kita diam. Saya tanya pada Anda. Andai kata nih saya nih lagi berantem sama suami ya. Saya ngoceh. Suamiku tunduk, diam. Ada 2 pemikiran. Pemikiran orang yang tidak beriman bilang apa? Hah, tuh suami nggak ada harga dirinya. Suami nggak ada harga dirinya. Suami takut sama istri. Suami diketek istrinya. Itu bagi orang yang tidak beriman mengatakan begitu. Tetapi kalau orang yang beriman mengatakan apa? Salut.
Hebat itu suami. Istrinya dia diam, dia tunduk. Sehingga tidak terjadi keributan yang lebih besar. Di mata anak-anak juga akan melihat. Hebat si papa. Pasti anak-anak menilai papa hebat. Tapi bagi orang yang tidak beriman mengatakan, suami takut, suami dibawa ketiak istri. Itulah dalam hidup kita selalu ada dua yang menilai kita di dalam segala apapun. Ya, tindakan yang benar adalah 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Allah sangat mendamaikan manusia dengan melalui Yesus. Maka oleh sebab kita tahu kehendak Allah apa sih? Kehendak Allah bagaimana sih? Kita tahunya dari mana sih? Kita bersyukur kita tahu kehendak Allah Sang Pencipta melalui Yesus Kristus. Yesus menginginkan manusia itu damai. Yesus menginginkan kita keluarga itu damai. Bagaimana cara damai? Kalau ada orang yang tidak beriman, kita mengkuduskan dia. Caranya apa? 3 tadi. Dengan kasih, berani berkorban, pengorbanan loh. Kita nggak salah, tapi kita datang minta maaf. Itu pengorbanan. Yang kedua, rendah hati. Tak mungkin terjadi pengampunan, tak mungkin terjadi kita minta maaf, tak mungkin terjadi kita mengampuni orang kalau tidak ada kerendahan hati. Itu sangat dibutuhkan kerendahan hati. Yang ketiga adalah, tadi berani berkorban, kerendahan hati. Yang ketiga adalah, kita mengampuni. Ingat, Tuhan tidak mengampuni, Bapa yang di surga tidak akan mengampuni. Jadi yang pertama adalah mengasihi. Kalau benar Anda dan saya mengasihi keluarga, kalau benar Anda dan saya dulu janji, aku mengasihi pasanganku, aku mau menikah dia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam segalanya, sakit dan sehat, aku mengasihi dia. Ya, yang pertama mengasihi, karena Allah sudah bertindak dulu mengasihi manusia dengan mengirim Yesus Kristus ke dunia. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini pasangan tidak membenci, hanya perbedaan pendapat. Mengapa kita tidak mengasihi dia? Mengapa kita tidak mengampuni? Yang kedua yang tadi saya katakan, dengan kerendahan hati. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus yang Allah dengan kerendahan hati datang ke dunia di kandang domba dan wafatnya di kayu salib. Dan dia anak tukang kayu. Dia menunjukkan dia adalah Tuhan. Tetapi dari kesederhanaannya, dari kerendahan hatinya. Ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya ambil suatu contoh, saya kalau lagi ribut sama Gerard, makanya saya sekarang menyesal. Saya menyesal sekali, sekarang Gerard sudah stroke 5 tahun lebih. Dia tidak bisa ngomong, tapi saya menyesal. Dulu sebelum dia stroke, kami kalau ribut, itu yang datang dulu kepada saya minta maaf adalah Gerard. Gerard yang datang dulu. Maka sekarang akhirnya saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin mengurus Gerard. Karena saya menyesal perbuatan baik dia. Saya ingat dulu kalau lagi bertengkar, dia yang datang kepada saya, minta maaf. Ya, dia sudah melakukan apa yang diajarkan Yesus. Dan sekarang buktinya, apa yang ditaburkan Gerard, sekarang dia menuai. Anak, cucu, mantu semua, saudara-saudara sangat sayang pada dia. Yang ketiga, harus menderita. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Betul. Ya, kita lihat Yesus menebus dosa manusia dengan penderitaan badani, dengan kesakitan badani. Kita tuh hanya belum diapa-apakan, hanya baru dicaci maki, hanya baru diomelin, belum pernah disalib sama pasangan. Belum pernah disalib. Mengapa kita marah pada pasangan? Mengapa kita mengajak bercerai? Pada pasangan kita belum pernah menyalibkan kita. Kita kalau ikut Yesus, maka kita melihat, ya aku baru dicaci maki, udah marah sama pasangan. Lihat seperti itu. Dia mengampuni orang yang menyalibkan.
Nah, yang penting yang 4 adalah tindakan kita adalah kita mau ikut Yesus. Kita mengajak berdamai. Jangan tunda-tunda. Maka dalam firman bilang, jikalau engkau berbuat dosa, jikalau engkau marah, sebelum matahari terbenam, engkau sudah harus berdamai. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Yesus kita berkedua pihak dalam satu roh peroleh janji masuk kepada Bapa. Kalau kita dua, kita hidup dalam satu roh, kita tetap bersatu, rukun dan damai, maka kita akan mendapat kerajaan Allah. Kita akan masuk surga. Nyata sekali surga tuh nggak usah nanti saat kita meninggal. Surga sekarang di dunia ini saat kita berkeluarga. Kita merasakan surga nggak? Kita merasakan sukacita nggak? Di saat sekarang nih kita berkeluarga. Kalau Anda dan saya merasakan surga di dunia ini, walaupun mungkin makan tempe terus karena lagi pandemi ini, pemasukan uang kurang, tapi hati damai, maka itu surga. Ya surga. Dibandingkan rumah mewah, harta banyak, tapi ribut terus. Rumah kayak neraka. Saya pernah tinggal di rumah orang kaya raya. Mereka berantem antara suami, istri, mama pada anak-anak sama berantem teriak-teriak. Bahkan teriak bilang, rumah kayak neraka. Saya sampai bingung. Rumah begini mewah kok kayak neraka. Duitnya aduh berkelimpahan. Ternyata surga dan neraka di dalam firman bilang, bukan dari hal-hal harta, bukan dari hal-hal rumah. Tetapi surga dan neraka yang sekarang kita alami dari hati yang damai. Bagaimana hati yang damai? Kalau kita mau memaafkan, kalau kita mau menerima maaf, maka ada damai. Itulah surga. Sebagian kecil yang kita sudah nikmati di dunia ini. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Bukan berarti kalau saudara kita atau pasangan kita salah, kita cuekin. Bukan. Kalau pasangan kita keliru, tegur saat tegurnya adalah saat yang paling bagus adalah di kamar. Saat kita tinggal berdua. 4 mata. Tapi cara negurnya mirip suamiku luar biasa. Dan itu saya terkenang terus itu. Jadi kalau siang ini saya salah, nanti malam mau tidur, baru pasanganku Gerard itu, dia rangkul saya. Sayang, tadi kamu siang salah. Lain kali jangan begitu. Ya, lain kali begini ya sayang. Aduh, kata itu meresap. Dibandingkan otakmu di mana? Begitu aja bersalah. Begitu ungkapan otakmu di mana? Itu justru tidak menyelesaikan, tambah parah. Tapi firman Tuhan bilang, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Begitupun kita kepada anak. Jangan anggap kita ini orang tua berwibawa pada anak. Mama pasti tahu ya. Kamu tuh kayak begini di depan temannya, di depan orang lain. Anda dengar, pernah saya dapat video dari Singapura. Anak yang sekolah di lantai 3 atau lantai 2 ada pokoknya. Itu dia melakukan salah, mamanya dipanggil oleh ibu gurunya. Nah, pada saat mamanya datang, anak itu ditunjuk-tunjuk, dicaci maki di depan teman-temannya. Begitu mamanya masuk ke gurunya, anak itu loncat dari atas, mati, bunuh diri. Saya rasa sayang betul-betul. Orang tua ini tidak mengerti ajaran Yesus. Kalau dia mengerti ajaran Yesus, tegurlah 4 mata jikalau saudaramu salah. Cara tegurnya dengan bahasa kasih seperti Yesus. Bukan dengan caci maki, bukan dengan melotot, apalagi dengan pukul. Waktu sangat pantang sekali. Dengan kasih tahu anak baik-baik. Anak itu akan meresap dibandingkan kita ngomel terus. Apalagi sampai kita pukul. Yang kelima adalah, ini yang tadi di dalam tema ini. Harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga tidak akan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, doa kita tidak jawab oleh Tuhan. Ya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah. Kalau ada salah, tegurnya dengan ramah. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni manusia di dunia ini. Bagaimana jika maafku tidak diterima oleh pasanganku? Tidak apa-apa. Kita sudah datang minta maaf. Tapi nggak diterima, nggak apa-apa. Ada firman-Nya. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian.
Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Ini Daud. Maka Daud sangat disayang oleh Tuhan. Ya, dia sungguh-sungguh menghendaki perdamaian. Tetapi si Saul tidak menghendaki perdamaian. Kita pun juga gitu. Kita sebagai orang Kristiani menyenangi perdamaian. Jadi kalau kita negur dengan kasih, tapi orang itu maki-maki, marah-marah, tidak terima, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah sungguh mau mengajak berdamai. Justru upah kita adalah besar. Tuhan akan mencatat itu semua. Ya, kalau kita lagi ribut, kita datang untuk mengajak berdamai, tapi dia tidak mau, ya sudah. Maaf, memaafkan upahnya apa? Masuk pintu surga. Keselamatan terjadi. Jelas. Kalau orang mengampuni, orang ada kasih, tidak mungkin terjadi pembunuhan, tidak mungkin terjadi perceraian. Karena perceraian itu tidak dikehendaki Tuhan. Kalau terjadi perceraian antara suami istri, anak yang jadi korban. Ya, maaf memaafkan upahnya adalah jalan kepada kebebasan. Betul. Kita jadi bebas, damai dan sukacita. Mau melakukan apa? Pekerjaan di rumah, tapi kalau ini tidak ada benci, tidak ada apa, lepas, senang gitu loh. Yang ketiga upahnya adalah berarti ada dan saya perintah Allah. Menaati perintah Allah kita dapat upahnya, dicatat oleh Tuhan itu. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah, maka kita juga mendapat ampun dari Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus. Jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Dan doa-doa permohonan-permohonan kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau kita memaafkan dan mengampuni, ya, memberi teladan kepada anak-anak kita dan keluarga, ya, kita tidak melakukan menghakimi dan kita tidak menghukum mereka. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Maka oleh sebab itu kalau dalam hidup Anda dari pagi sampai malam kita nyanyi-nyanyi pujian di dalam hati, sukacita di dalam hati, itu berarti kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Dan itu pasti Tuhan akan memberi upah kepada kita. Kalau terjadi keributan, ingat, klarifikasi no. Pengikut Kristus tidak ada namanya klarifikasi. Kalau saat ribut kita mau klarifikasi, maka yang terjadi adalah tambah ramai. Karena kedua-duanya merasa diri benar. Kalau kedua-duanya merasa diri benar, terus kita klarifikasi, pasti tambah parah. Tetapi yang Yesus ajarkan kepada kita adalah bukan klarifikasi, tetapi rekonsiliasi. Perdamaian. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan yang dulu. Dosa merah akan menjadi putih seperti salju. Itu Tuhan ajarkan kepada kita. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kalau ada dan saya mau berkat dari Tuhan, jangan caci maki dibalas caci maki. Jangan kejahatan dibalas kejahatan. Tapi justru orang jahat kepada kita, kita memberkati dia. Maka kita juga akan memperoleh berkat dari Tuhan. Jadi suasana surga dan neraka itu dilakukan karena kita. Anda yakin kita semua, kita rindu keluarga kita bagaikan surga. Mulai dari diri kita. Jangan memaksa pasangan, tapi dari diri kita masing-masing. Nanti lihat, kalau Anda berubah, dengan sendirinya pasangan pun merubah. Dengan sendirinya anak-anak juga merubah. Itulah surga. Ya, jadi surga dan neraka bukan orang lain yang melakukan, tetapi dari diri kita sendiri. Ya, pas waktunya ini. Ya, terima kasih. Nah, malam ini luar biasa temanya yang Ani kasih kepada saya dan itu setiap minggu berturut-turut. Dan itu bagus sekali. Kalau kita rangkum dari materi itu selama 5 pertemuan ya kalau tidak salah ya, itu semuanya adalah satu kasih. Itu satu kasih. Maka Yesus sudah menunjukkan, Yesus sudah melakukan kasih. Kalau kita keluarga ikut teladan Yesus, ikut perkataan Yesus, ikut apa yang Yesus lakukan, maka di dunia ini kita merasakan sebagian kecil di surga. Dan sudah pasti nanti saat kita mati, kita akan memperoleh surga. Karena sudah nyata di dunia ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur mempunyai Yesus yang datang ke dunia.
mengajarkan kebenaran. Karena dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi hidup saya, merasakan hidup di dunia ini karena ikut jalannya dia. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo? Halo? Mari Bapak Ibu sambil kita akan memberikan persembahan, kita mengangkat satu pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih untuk Ibu Lani Pola, untuk wartaannya bagi PD PKK Santai Cirebon ini pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, ada pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan kita akan kembali berkumpul, bersekutu bersama dengan tema bertumbuh dalam kesabaran. Pembicara pewartaan akan dibawakan oleh Bapak Audi. Untuk tim yang bertugas ada dapat dilihat di depan layar. Mari kita kembali hening sejenak. Allah Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Malam hari ini kami boleh mendapatkan begitu banyak pengajaran melalui pewarta kami, Ibu Lani Pola. Pimpin dan bimbing kami selalu ya Bapa, agar kami boleh memiliki kerendahan hati, agar kami boleh mudah mengampuni. Jauhkanlah kami dari segala rasa emosi, dari segala rasa marah. Biarlah kami boleh hidup hanya dalam kasih dan sukacita. Kami berdoa pula ya Bapa, bagi Ibu Lani dan keluarga. Semoga selalu Kau berkati, Kau jagai dan Kau lindungi.
Kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan membimbing Ibu Lani di dalam memberkati kami, anak-anak-Mu, melalui segala pewartaannya, dimanapun ia sampaikan. Melalui setiap permenungan-permenungan yang diberikan, dimanapun Engkau mengutus Ibu Lani pula. Ya Bapa, satu hal yang kami rindu, kami mau terus belajar mengucap syukur dan berterima kasih karena cinta-Mu begitu besar bagi kami. Cinta-Mu begitu tulus untuk menyelamatkan setiap hidup kami. Persatukan dan pertemukan kembali kami ya Bapa pada persekutuan doa Selasa yang akan datang. Biarlah kami semua selalu Kau berkati, selalu Kau limpahi hanya dalam kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi saudara kami almarhumah Ibu Maria Niwandi yang kemarin Kau panggil. Kami percaya pada saat ini beliau telah beristirahat dalam damai, dalam kasih bersama para malaikat kudus di surga. Kami ya Bapa, doa-doa kami ini, segala permohonan kami ke dalam tangan melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebagai penutup, mari kita angkat satu pujian. Hidup yang kita pilih hanyalah hidup bersama Yesus. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di ruang masing-masing. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan mataku lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Sampai berjumpa pada persekutuan doa Selasa yang datang. Terima kasih.